Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-15. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Salam sukacita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan oleh sang penabur benih. Benih-benih ini ada yang jatuh di tepi jalan dan kemudian dimakan oleh burung-burung. Ada benih yang jatuh di tempat berbatu, yang tentunya tidak bisa bertumbuh dan akan mati, karena tidak ada tumpuan untuk akarnya. Ada benih yang tumbuh di tengah semak berduri, yang tentu saja akan mati lemas terhimpit oleh semak-semak itu. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang subur, yang hidup dan menghasilkan panen berlimpah. Kata Yesus, sang penabur kiranya adalah Tuhan sendiri. Benih-benih ini adalah firman Allah tentang kerajaan Allah yang menjamin keselamatan lahir batin setiap manusia. Firman itu telah disampaikan kepada manusia, tapi rupanya firman Allah tidak selalu disambut oleh manusia dengan baik. Firman itu mengalami pelbagai bentuk penerimaannya. Pertama, kita mau melihat benih yang jatuh di tepi jalan. Ini mau berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan warta kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Oleh sebab itu gampang melepaskan kalau ada pengaruh dari luar. Mereka adalah orang-orang yang masa bodoh, yang ikut arus, yang turut ramai saja. Banyak orang Katolik yang seperti itu. Kedua, nasib benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Itu mengkiaskan orang-orang yang mendengarkan dan menerima firman Allah. Tetapi kalau ada tantangan, ada persoalan, mereka pasti akan menyerah. Mereka adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak ada pendirian, pelin-pelan dan oportunis. Yang ketiga, nasib benih yang ditumbuh di tengah-tengah semak berduri mau mengumpamakan mereka yang menerima sabda Allah, namun kemudian hilang karena dihimpit oleh ambisi-ambisi lain. Mereka adalah orang-orang yang karena ambisi kedudukan, harta, atau kesenangan, kenikmatan tertentu mengorbankan warta kerajaan Allah di dalam dirinya. Keempat, keadaan benih yang jatuh di tanah yang subur jelas mengumpamakan mereka yang mendengarkan sabda Allah dan mewujudkannya pula dalam kehidup sehari-hari. Mereka mungkin hanya segelompong atau segolongan kecil saja. Pertanyaan adalah bagaimana dengan kita sendiri? Termasuk lahan macam apakah kita? Saudaraku terkasih, tanah hati kita memang beragam, bermacam-macam tergantung pada kita. Tapi yang pasti Allah ingin benih sabdanya jatuh pada tanah hati kita yang subur supaya bisa berbuah banyak. Namun seringkali tidak demikian. Kita termasuk yang mana? Kebanyakan kita mengakui seperti benih yang jatuh di semak berduri. Kita menerima sabda Allah tetapi tidak berakar dan tidak bertumbuh dengan subur karena banyak beban dan masalah dalam hidup kita. Akibatnya tidak berbuah baik. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah menjadi tanah yang subur supaya benih yang tumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Karenanya saya ingin mengajak kita semua, marilah kita senantiasa menjaga tanah hati kita agar tetap subur bagi bertumbuhnya benih iman dan kebaikan dalam diri kita. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret, dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.